Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai proposal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulida Amelia dengan NIM 135 dari kelas 2022D. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari proposal. Pengertian proposal menurut KBBI 2002 adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan. Pengertian proposal dari sudut pandang ilmiah ialah rancangan dari suatu usulan sebuah penelitian yang kemudian akan dilaksanakan oleh peneliti terhadap bahan penelitiannya. Jadi, proposal dapat dikatakan sebagai rencana penelitian yang berisikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Tentu saja, proposal harus memuat unsur-unsur penting penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, metode, dan analisis data. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Rahayu, NIM 220405640696. Selanjutnya yaitu tujuan dari proposal. Pada dasarnya, proposal dibuat dengan tujuan seperti 1. Memperoleh bantuan dana, 2. Untuk mendapatkan perizinan suatu acara, 3. Menjelaskan secara tidak langsung pada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut, 4. Sebagai titik acuan yang mengarahkan suatu kegiatan untuk para panitia pelaksana. Kelima, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar memberikan dukungan baik material maupun finansial untuk mewujudkan kegiatan yang telah dirancanakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theo Ardia Pradana dengan NIM 22040564098. Di sini saya akan membahas fungsi proposal. Apa sih fungsi proposal itu? Proposal memiliki fungsi yang dimana terbagi menjadi berbagai bidang. Kita ambil contoh yang pertama di bidang penelitian umum. Proposal memang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, agama, budaya, ekonomi, dan juga berbagai bidang lainnya. Kemudian yang kedua di bidang usaha atau bisnis. Proposal memang berfungsi sebagai gambaran dan juga proyeksi dalam mendirikan berbagai jenis usaha. Kemudian, proposal juga berfungsi untuk memberikan berbagai informasi mendetail mengenai suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Misalnya saja perayaan seminar, pelatihan, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tender, baik itu dari lembaga pemerintahan maupun dari pihak swasta. Perkenalkan, nama saya Krismanda Amelia Putri dengan NIM 220405644136. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri proposal. Yang pertama adalah terdapat pihak yang mengajukan dan dituju. Proposal dibuat oleh pihak yang mengajukan, misalnya proposal penelitian, maka pihak yang membuat adalah tim peneliti tersebut. Selanjutnya, untuk pihak yang dituju yaitu kepada siapa proposal tersebut dibentuk. Namun, pada umumnya, pihak yang dituju adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam perizinan dan sponsor. Yang kedua adalah memuat ringkasan kegiatan. Semua proposal harus berisi ringkasan atau gambaran mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Di dalam proposal tersebut harus dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, jadwal, dan teknis acaranya. Unsur-unsur tersebut harus dijelaskan secara rinci dan detail. Yang ketiga adalah sebagai pemberitahuan. Proposal mempunyai sifat yang digunakan sebagai pemberitahuan yang memuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga dengan adanya proposal, maka orang yang dituju akan paham dan mengerti maksud serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah menyesuaikan proposal dan bahasa. Ciri-ciri proposal pada umumnya menggunakan bahasa baku dan formal. Format penulisan harus benar dan tidak boleh ada kesalahan. Namun, ada juga proposal yang menggunakan bahasa semi atau bahkan tidak formal, seperti proposal izin menggunakan gedung sekolah terkait acara reuni tahunan atau kegiatan lainnya. Yang kelima adalah struktur penulisan. Setiap proposal memiliki format dan struktur yang terkadang berbeda. Contoh saja proposal usaha dan proposal penelitian.
Proposal usaha harus menjelaskan terkait usaha apa, sedangkan penelitian harus menjelaskan terkait apa yang akan diteliti. Tapi pada umumnya, struktur proposal memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teknis pelaksanaan, dan penutup. Yang keenam, isi yang sistematis. Proposal harus disusun secara jelas, urut, dan sistematis. Penyusunan proposal harus urut, yang berarti harus dimulai dari awal hingga akhir dan tidak boleh terbalik. Yang ketujuh adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri proposal yaitu isinya harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pembuat proposal tersebut. Setiap struktur proposal harus dijelaskan dengan benar dan jelas, sehingga pembaca atau pihak yang dituju tidak merasa kebingungan ketika membacanya. Yang terakhir adalah membuat isi persuasif. Persuasif ini diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan, sehingga pihak yang dituju akan melakukan sesuatu atas apa yang kita inginkan di waktu yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Carisa Camila dengan NIM 22040564137. Macam-macam proposal. Proposal terdiri dari dua macam, yaitu proposal berdasar tujuan dan proposal berdasar format. Proposal berdasarkan tujuan. Yang pertama, ada proposal bisnis, yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia usaha, baik usaha pribadi maupun kelompok. Kemudian, ada proposal proyek, yaitu proposal yang mengacu pada dunia kerja yang terdapat serangkaian rencana pembangunan, seperti contohnya adalah pembangunan jalan tol. Yang ketiga adalah proposal penelitian, berarti proposal ini berkaitan dengan dunia akademik. Proposal penelitian dibuat ketika seseorang melakukan penelitian. Proposal penelitian biasanya digunakan untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Selanjutnya ada proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan sebuah kegiatan individu atau kelompok. Contohnya adalah kegiatan pentas seni, kegiatan perayaan 17 Agustus, dan yang lainnya. Lalu, proposal berdasarkan format. Yang pertama adalah proposal formal. Merupakan jenis proposal resmi. Bahasa yang digunakan juga harus baku. Struktur proposal ini pun harus baku. Terdapat 3 bagian utama dalam menyusun proposal formal, yaitu pendahuluan, isi, dan pelengkap proposal. Proposal ini ditujukan untuk kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga. Yang kedua adalah proposal semi-formal. Walaupun proposal semi-formal strukturnya tidak selengkap proposal formal, bentuk proposal semi-formal masih menggunakan bahasa yang baku. Proposal semi-formal dapat digunakan oleh orang-orang di luar lembaga atau instansi. Yang ketiga adalah proposal non-formal, yaitu proposal yang tidak memiliki struktur resmi. Proposal ini biasanya dalam bentuk surat dan bahasanya pun tidak terlalu baku. Selanjutnya adalah unsur dalam proposal. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu masalah yang dikemukakan berupa kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Biasanya kata tanya yang digunakan oleh penulis dalam membuat rumusan masalah adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Tujuan penelitian merupakan aspek terpenting dalam penelitian, yang pernyataannya nanti merupakan keinginan utama peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi. Di dalam hipotesis ini diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Menurut Suharsini Arikunto, dalam merumuskan asumsi adalah penting dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah agar dasar pijakan yang kukuh bagi masalah yang sedang diteliti.
Yang kedua adalah untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. Yang ketiga adalah guna menentukan dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Manfaat penelitian juga dibuat untuk membuktikan landasan teori yang sudah disusun dalam sebuah karya tulis ilmiah agar manfaat penelitian tersebut dapat berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di suatu bidang atau studi tertentu. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Hal ini merupakan metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti. Selanjutnya ada kajian pustaka, merupakan suatu kumpulan dari teori yang dipilih untuk menjadi bahan referensi, literatur, dan dasar dalam sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Pada kajian pustaka, wajib ditulis agar menunjang keakuratan dari penelitian, sebab pada bagian ini memuat tentang uraian literatur yang menjadi pokok bahasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah definisi operasional, merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional ini akan terus digunakan pada teknik pengumpulan data. Hal ini berguna untuk mengetahui secara rinci dan jelas serta ringkas tentang suatu ukuran. Kebutuhan akan definisi operasional sangat penting saat mengumpulkan semua jenis data penelitian, terutama untuk menentukan keputusan yang sedang dibuat tentang apakah sesuatu itu benar atau salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas struktur proposal. Apa saja struktur proposal? Yang pertama, judul proposal. Judul proposal kegiatan ini dapat dibuat singkat dan jelas, harus dapat menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perlu diperhatikan pemanggalan kata yang tepat saat pergantian baris. Judul proposal diletakkan pada baris pertama sebelum latar belakang. Kemudian yang kedua, latar belakang. Latar belakang berisi beberapa hal yang melatar belakangi keinginan atau daya dorong untuk melaksanakan kegiatan yang diajukan. Yang ketiga, nama kegiatan. Nama kegiatan merupakan salah satu nama kegiatan yang diajukan disajikan secara menarik untuk publikasi. Yang keempat, tema kegiatan. Tema kegiatan yaitu sebuah tema dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan, merupakan materi yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kelima, tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yakni berbagai hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Yang terakhir, yang keenam, landasan kegiatan. Landasan kegiatan ialah salah satu hal yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Baik, saya Muhammad Amin Rais akan meneruskan materi presentasi, yaitu mengenai syarat-syarat membuat proposal. Yang pertama ialah lengkap. Dalam menyusun sebuah proposal, harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagiannya, mulai dari latar belakang hingga bagian daftar pustaka. Apabila terdapat lampiran, maka harus disertakan pula dalam penyusunannya. Yang kedua adalah jelas. Dalam menyusun sebuah proposal kegiatan maupun penelitian, harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasan dan pemilihan kosakatanya supaya mudah dipahami oleh penerima usul. Yang terakhir, ketiga adalah menarik. Dalam menyusun sebuah proposal, harus memperhatikan teknik penyajiannya, seperti tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan supaya penerima usulan tertarik untuk membacanya dan bersedia untuk turut andil dalam proses kegiatannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih.